warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamaliping meli opat. Kakuping tapi kurang kompak. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam. Oke, daun salam dibawa ke pamata. Jawab salam kurang lantang sakali deui. Siap? Siap. Nu teu jawab salam mudah-mudahan bisul. Aya nu rek bisul? Ya, jawab yang lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atur nuhun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Wa qala aidan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang kami hormati Bapak Kepala SMPN 91 Atap Cibeber, yang alhamdulillah pada kesempatan ini di hari-hari terakhir beliau bertugas di sini masih bersama-sama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, amin. Allah berikan kelapangan rezekinya, amin. Allah berikan keistiqomahan untuk menjalankan tugasnya dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Karena perlu diketahui anak-anak sekalian, Bapak kita, Kepala kita SMPN 1 Atap 9 Cibeber, Bapak Amendi Rudiawanto SPD MMPD, beliau pada bulan Maret nanti sudah tidak di sini lagi, tetapi bertugas di SMPN 5 Bayan. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya yang kami hormati seluruh Dewan Guru SMPN 91 Atap Cibeber, yang alhamdulillah selalu support, selalu setia, istiqomah mendidik kalian semua. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelapangan rezekinya, dan juga diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kalian semua siswa-siswi SMPN 91 Atap Cibeber yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa sama-sama hadir di acara yang agung ini.
acara yang nilainya besar ini atas kerjasama kalian, OSIS dan kalian semua dari kelas 7 sampai kelas 9 yang sudah mendukung acara ini. Mudah-mudahan segala pengorbanannya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, acara ini diselenggarakan terutama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka berbagai upaya dilakukan oleh kita semua, dari mulai pembiasaan duha, betul? Pembiasaan sedekah, one day one thousand atau yang kita kenal odol, juga pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Itu semua untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, agar kalian menjadi orang yang beriman, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kalian memiliki akhlak yang mulia. Karena anak-anak sekalian, modal ini adalah modal yang sangat penting, baik di dunia maupun di akhirat. Karena anak sekalian, salah satu nilai yang harus kita wujudkan dalam acara ini yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalian juga harus paham, harus tahu tentang perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, peristiwa Isra wal Mi'raj ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah apa? Ada yang tahu? Surah Al-Isra ayat 1 yang bunyinya tadi dibacakan, dilanjutkan oleh sahabat kita yaitu Ebi yang membacakan surah Al-Isra ayat 1 yang bunyinya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat artinya Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi lailan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang tahu Masjidil Haram? Ada yang tahu Masjidil Haram? Tahu nggak? Ada di mana? Ada di mana? Mekah. Ada yang pernah ke Mekah? Mau ke Mekah? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelapangan rezeki sehingga kita bisa pergi ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Mekah itu ada Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ada apa? Ka'bah. Ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada di mana, anak-anak? Ada di mana? Yerusalem atau Palestina. Dekat nggak Mekah Yerusalem? Dekat nggak Mekah Palestina? Dekat nggak? Jauh. Konon katanya Rasulullah dulu melakukan perjalanan dari kalau naik unta, ya, kalau naik unta itu sekitar 4 bulan dari Makkah ke Palestina. Kalau naik kuda itu 1 bulan. Kalau naik mobil, konon katanya jalannya lurus, bisnya cepat, itu sekitar 8 jam. Jadi cukup jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan malam, yaitu melalui kendaraan apa? Dengan menaiki kendaraan buruk. Apa itu buruk? Ada yang tahu buruk? Bil, tahu nggak buruk? Nabi yang mana? Nabi yang muni Nabi. Bil, tahu nggak Bil? Bil, tahu buruk nggak? Enggak. Buruk itu kendaraan yang dibuat oleh Allah atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa seperti kuda, bersayap dan berekor seperti burung
Merak. Tahu Gunung Merak? Tahu, ya. Itu yang dinaiki oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kendaraan yang sangat cepat, super cepat, ya, melebihi kecepatan pesawat yang paling cepat yang ada di dunia ini. Makanya perjalanannya juga 1 malam. Setelah itu Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa diperintahkan untuk sholat 2 rakaat, yaitu di Masjidil Aqsa di Palestina. Rasulullah menjadi imam seluruh para nabi. Yang jadi makmum adalah 24 nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Maka anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita merefleksikan bagaimana sejarah Isra wal Mi'raj. Apa yang kita bisa petik dari peristiwa atau perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Asra itu diperjalankan pada malam hari, perjalanan malam hari. Isra itu artinya perjalanan malam. Ayo lompat petik-petik. Sandi lompat petik-petik kan? Isi reng mulu kadu gitu, udang jam biru. Eta karena Isra perjalanan malam, ya. Mana mereka pasar minggu itu masih malam. Jadi yang namanya Isra itu perjalanan malam. Apa artinya Mi'raj? Mi'raj itu naik, ya, naik. Rasulullah dari Masjidil Aqsa, langit pertama, kedua, ketiga, dan ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya peristiwa ini Isra wal Mi'raj, perjalanan malam dan naik dari langit pertama sampai langit ketujuh dan Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, poin penting dari Isra wal Mi'raj ini adalah kado istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kado istimewanya? Ada yang tahu? Dari peristiwa Isra wal Mi'raj, apa kado istimewanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kemarin hadir ke Rajaban Cambali. Hadir ke? Ke Rajaban kan di Cambali. Mana yang mau yang dangdut nonton, dari Rajaban penonton. Coba mau hadir Rajaban Cambali kemarin, coba. Ada yang ngikut tak? Terus nama mau didengerin nak? Asal hadir bebas, baru main HP. Akhirnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Penting, ini dicatat, penting. Karena ada peringatan Isra Mi'raj ini untuk merefleksikan, untuk mengingat kembali bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat agung, yaitu pertama kalinya diperintahkan sholat 5 waktu. Awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk umatnya, yaitu 50 rakaat. Jadi awalnya perintah sholat itu 50 rakaat, karena Nabi sekalian. Sanggup mau kira-kira? Buru-buru 50 rakaat, 17 rakaat bagi hese. Sholat subuh 2 rakaat bagi 14, sudah jam 7. Betul? Akhirnya diingatkan lagi oleh Nabi Musa, wahai Rasulullah, sepertinya umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 50 rakaat sholat. Lebih baik menghadap lagi kepada Allah, karena usia umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman itu pendek-pendek dan lemah. Beda dengan umat Nabi Musa alaihi salam. Umat Nabi Musa alaihi salam, kalau sujud, kalau sholat itu bakunya sampai cekok, jidatnya sampai hitam, karena sholatnya panjang-panjang, rakaatnya panjang-panjang. Akhirnya Allah menghadap lagi kepada Rasulullah menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jadilah perintah sholat 5 waktu sebanyak 17 rakaat. Yang pertama, sholat subuh berapa rakaat? Sholat zuhur berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Sholat maghrib berapa rakaat? Sholat isya berapa rakaat? Kosong tara. Padahal ngakunya agama Islam.
datang ke sekolah, kalau 5 kilo dipukul ada tiang-tiang kabel, tiang sekolah, dindingnya roboh mau sekolah. Roboh mau. Carikan mau aku Pak Rusman selaku sarana dan prasarana. Carikan mau. Carikan. Beda apa nih? Mau apa lu 5 kilo? Enggak roboh sekolah apa? Sudah dibangun begini. Ya, gimana dia belajarnya? Bebek datang mau bawa 5 kilo untuk merobohkan gedung sekolah. Ini pasti dilarang, dimarahi. Nah, begitu pun dengan sholat anak-anak sekalian. Kalau kita meninggalkan sholat berarti sama artinya dengan merobohkan tiang agama kita, yaitu agama Islam. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya. Waktu waman tarokaha faktor hadamati. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu meninggalkan sholat, berarti ia meruntuhkan agama. Mudah-mudahan setelah ini kalian istiqomah sholat, amin. Diberikan hidayah untuk sholat, amin. Siap? Siap? Masih ayat ini misal guru tuh namun kita sholat berjamaah. Ayat ini tak? Insya Allah. Kerohanian nih, pahalanya gede nih. Kerohanian Desta dengan Zeba, Ebi. Jadi kalau Desta dengan Ebi ini mengajak anak-anak atau teman yang lainnya untuk sholat berjamaah, kalau bapak sedang ada kegiatan hari Kamis atau hari Sabtu, ini pahalanya gede Desta. Yang azan juga pahalanya besar. Semua orang yang sholat itu pahalanya mengalir kepada Desta, kepada ketua OSIS Dea, dan kepada yang lainnya yang mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Begitu juga yang mengajak untuk sedekah amel setiap hari, amel setiap hari bawa korban untuk odot one day 1000. Ini dimanfaatkan untuk jariah kita, amal kebaikan kita untuk Isra Mi'raj. Ya, contohnya kegiatan ini didukung oleh Isra Mi'raj, tidak menggunakan tidak musafir kepada yang lain ya. Mudah-mudahan ke depan bisa dikembangkan. Amin ya rabbal alamin. Karena ini membangkitkan potensi kalian anak-anak sekalian. Yang tadi ada sholawatan, yang ada yang ngaji, masya Allah. Ini penting ya. Tidak semua bisa tampil di depan, betul? Tapi masih grogi ya. Siapa lagi tadi kelas 7 Iksa masih grogi. Ini latihan. Karena ini proses kalian dalam belajar. Jangan takut salah. Kalau kita belajar motor ya, kita lagi belajar mobil yang di perjalanan nabrak, itu beda dengan kita sudah punya SIM terus kecelakaan. Jadi masih bisa dimaafkan. Namanya juga belajar. Maka belajar jangan takut salah. Paham? Jadi saya akan ucapkan terima kasih kepada anak-anak kalian yang punya inisiatif untuk takbir ke depan. Karena kalianlah calon generasi penerus bangsa ini. Kalianlah calon generasi penerus Ciampang ini, betul? Kalian nanti yang jadi RT, kalian nanti yang jadi RW, kalian nanti yang jadi kader-kader posyandu, yang jadi Ibu Jaro, yang dari Bapak Jaro, yang jadi direktur di PT beliau. Kalian, bukan kami. Jelas? Kalian juga yang nanti menggantikan kami di sini, guru-guru SMPN 9 Cirebon, guru-guru SDN 1 Cirebon. Karena ada proses pergantian anak-anak sekalian. Maka kegiatan ini dalam rangka mendukung semua ini. Setuju? Siap? Tepuk sanduk. Ilmu tuntut, dunia siap. Biru jembar, sambur, yes. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di tanganku ada karya, di mikirku ada cinta, di mulutku ada doa. Sukses, yes. Oke. Anak-anak sekalian, Isra wal Mi'raj ini peristiwa yang membuat umat Islam pada zaman Rasulullah SAW waktu itu banyak yang murtad. Kenapa demikian? Karena ada yang tidak percaya. Bagaimana bisa perjalanan dari Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke langit ke-7 dengan waktu yang sangat singkat? Banyak
yang mencibir waktu itu Rasulullah, banyak yang menghina bahwa Nabi Muhammad telah gila, naudzubillah min dzalik. Maka untuk sekalian, kita selaku umat akhir zaman ini harus yakin dan percaya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu ada. Peristiwa Isra Mi'raj itu telah terjadi, yang mana sudah diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Maka untuk sekalian, kalau kita percaya dan yakin kepada peristiwa itu, tentunya kita harus mau melaksanakan kado istimewanya, yaitu sholat 5 waktu. Jangan seperti lagu. Pernah dengar lagunya? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, subuh isya ketiduran. Ayat begitu? Ayat begitu? Subuh kesiangan. Bapak pernah nanya kelas dulu, dan kenapa sholat subuh kebenaran? Benar tak? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, ayo nuker macul, ayo nuker ngoyos, ayo nuker main bola, ayo nuker main game. Alasannya kerepotan. Asar di perjalanan, pulang gawe di kebun, di sawah, di pabrik. Maghrib kecapean, isya ketiduran. Ayat gitu? Ayat? Nompak kausan berarti ya kan? Kalau nompak kausan berarti kan asal. Mudah-mudahan kita tidak amin ya Rabbal. Karena sholat ini kebutuhan. Sholat ini bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang anu sholat mah biasanya kalau sholat, sifat-sifat sholatnya wujud di dalam dirinya, tidak akan berbuat keji dan mungkar. Orang yang sudah wujud sifat-sifat sholat di dalam dirinya, maka wujud pula di dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam sholat kita tidak boleh berbicara sembarangan. Betul tidak? Betul tidak? Lagi sholat Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira. Tidak boleh berbicara selain kalimat-kalimat bacaan sholat. Begitu juga dengan kehidupan kita, begitu juga dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak boleh bicara sembarangan, tidak boleh bicara panggung, tidak boleh bicara sia anjing, tidak boleh berbicara sia monyet, karena kita harus menjaga lisan kita. Betul? Betul? Begitu juga dalam sholat. Di dalam sholat kita membaca ayat suci Al-Quran. Di dalam kehidupan sehari-hari juga kita dianjurkan membaca Al-Quran. Di dalam kehidupan kita juga kita harus berzikir. Di dalam sholat juga ada zikir. Betul? Betul. Maka anak-anak sekalian, mudah-mudahan melalui peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah bisa menambah keimanan kita, amin. Bisa menguatkan iman kita, amin. Yang tidak punya iman jadi punya iman, yang lemah imannya jadi kuat imannya, amin. Yang tidak kuat iman tambah kuat lagi, amin ya Rabbal alamin. Anak-anak sekalian, setelah ini, setelah peringatan Isra Mi'raj, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita istiqomah di jalannya, amin ya Rabbal alamin. Kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi dulu yuk. Tadi kalian yang nyanyi, sekarang bagian Bapak. Bareng-bareng tapi semuanya siap? Lagunya Si Udi. Kita lagi. Ayo bareng-bareng semuanya. Bisa kan? Siap mati. Bareng nyari. Datang kepadaku saat itu malam
Ingin banyak katanya, inilah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyanyi semuanya, jangan nyanyi. Ini doa. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sudah berdoa. Doa apa tadi anak? Doa sapu jaga. Ini doa sebaik doa. Doa yang harus kita bisa. Karena isinya apa? Ya Allah, Tuhan kami, Rabbana atina, datangkanlah kepada kami hidup yang hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jagalah kami, lindungilah kami dari siksa api neraka. Ini harus apa? Harus kita doa dengan doa ini. Kenapa? Karena pasti semuanya ingin bahagia, betul? Orang miskin ingin bahagia, betul? Orang kaya pengen bahagia, betul? Orang pendek pengen bahagia, betul? Orang tinggi pengen bahagia, betul? Orang kampung, orang kota juga ingin bahagia, betul? Yang kurus, yang gendut juga pengen bahagia. Makanya orang kurus pengen gendut, orang gendut pengen kurus. Ayo diet dan ayo lari pagi. Karena semuanya menginginkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Padahal Allah sudah letakkan kebahagiaan kita, kesuksesan kita ada di dalam amal agama yang sempurna. Semakin sempurna ibadah kita, semakin sempurna agama kita, semakin sempurna sholat kita, maka insya Allah semakin bahagia. Amin ya rabbal alamin. Allah telah letakkan kebahagiaan ikan di mana? Allah telah letakkan kebahagiaan ikan di mana? Di dalam air. Kalau ikan ingin bahagia, dia harus senantiasa ada di dalam air. Kalau ikan mencari kebahagiaan di luar air, maka ikan itu akan sengsara, diambil sehingga akhirnya dipaksa, binasa hidupnya. Betul? Betul tidak Randy? Betul tidak Randy? Randy, halo. Kebahagiaan ikan ada di mana nih? Kebahagiaan ikan itu ada di dalam air. Kalau ikan ingin bahagia harus tetap berada di dalam air. Ya, rek biru, rek herang,
tetap ikan itu bahagia karena hakikat kebahagiaannya ada di dalam air. Begitu juga kebahagiaan cacing ada di dalam tanah. Kalau cacing mencari kebahagiaan di luar tanah, binasa hidupnya dipatok ayam. Betul? Kita manusia harus saja. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses, maka kita harus amalkan agama Islam. Nilai-nilai Islam, syariat Islam harus wujud di dalam diri kita, wujud dalam perkataan kita, wujud dalam tingkah laku kita, wujud dalam keseharian kita. Bagaimana cara wujudnya? Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Yang ingin sholat, melaksanakan sholat, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Yang lain kecil, main bola kecil, main game kecil, tulis kecil, nonton TV kecil. Segera dirikan sholat. Setuju? Kahapos? Paham? Nanti ini paham? Paham. Bapak ceramah sibuk selfie. Yang penting selfie. Ada saksi padahal sudah dicatat oleh malaikat. Robi bahwa ini kalian mendengarkan ceramah besok. Minta perlunya, capeknya, pengorbanannya sudah dicatat oleh malaikat. Robi, mana kelas 7? Halo kelas 7. Halo kelas 7. Coba nyanyi nama-nama malaikat. 1, 2, 3. Malaikat Allah yang wajib diketahui, mereka dicipta dari cahaya untuk menjalankan tugas-tugasnya. Jibril menyampai wahyu, Israil membagi rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa. Munkar Nakir yang bertanya di alam kubur, pencatat amal yang baik, hati pencatat yang buruk, Ridwan penjaga pintu surga, Malik penjaga pintu neraka. Itulah 10 malaikat, wajib diketahui semua. Iya benar, masih hafal berarti langsung dilakukan sekarang. Baik anak-anak sekalian, itu sudah yang bisa Bapak sampaikan. Buah tomat, buah betul, tamat. Kita tutup dengan kibar bermajlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa dulu ya. Setelah ini kita doa, baru nanti penutupan kita pulang tumpang. Setuju? Jangan lupa makannya doa terlebih dahulu. Maka kita doa bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua tangannya, amin amin ya rabbal alamin.
العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعزة سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب والدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وأماتنا وأخواننا وأخواتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بارك لنا في رمضان وسعبنا وبلغنا رمضاننا وحسن مقاصدنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tepuk semangat. Satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. 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 Tepuk tangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.